Baru 3 detik ngajuin, tiba-tiba langsung di ACC. Namun untuk uangnya gua nggak tahu apakah bisa cepat masuk atau enggak. Tetapi kalau bisa langsung saja digalbaikan buat duit jajan dan juga beli gorengan sabi nih cuy. Dan pastinya pada banyak yang galbay, dan untuk di aplikasi ini tentunya nggak usah dibayar tanpa DC lapangan, dan juga ramai yang galbay untuk di aplikasi ini ya. Dan pastinya hanya dengan KTP dan rekening tanpa modal amunisi lainnya, bisa menggunakan data fake dan juga amunisi busuk. Oke, untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Omir Official. Apa kabarnya nih kalian semuanya hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap kuat, dan senantiasa terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir ya cuy. Jadi jika kalian ingin beraktivitas di luar rumah, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan selalu ya. Apalagi saat ini ada varian barunya ya cuy. Nah makanya tetap jaga kesehatan kalian dengan sering berolahraga serta konsumsi makanan bergizi agar imun tubuh kalian tidak turun ya. Nah, gimana nih kabar pengajuan kalian hari ini? Apakah udah pada banyak yang galbay? Apakah udah pada banyak yang dapat duit gratis dari aplikasi pinjol-pinjol yang ilegal ya? Atau mungkin kalian udah pada habisin duitnya, atau mungkin udah kalian bangkrutin aplikasinya ya? Nah, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gue akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online yang dimana aplikasi ini adalah pinjol ilegal, tetapi saat ini dia belum bangkrut-bangkrut ya cuy. Padahal udah banyak banget orang yang galbay sejak aplikasi ini muncul, namun saat ini masih banyak pencairan ya cuy. Dan bahkan anehnya lagi, untuk aplikasi ini belum ditutup oleh OJK ya. Nah, makanya orang-orang pada seneng gaskan di aplikasi ini biar untuk galbay doang sih ya cuy, dan dapetin duit gratis lumayan bisa buat beli gorengan. Namun saran gua sih ya kudu kuatin mental ya cuy, soalnya ini namanya juga pinjol ilegal, pastinya ya sebar data ya cuy. Kalau hanya pengen nyoba-nyoba mending jangan deh cuy ya. Ataupun kalian yang menggunakan data pribadi, waduh bahaya banget sih ya cuy. Kalau kalian mempunyai data fake ya bisa kalian gaskan saja, tetapi nggak bisa dipungkiri ada juga orang yang mengajukan di aplikasi ini itu menggunakan data pribadi, namun itu biasanya udah kuat mental dan ya walaupun disebar dia nggak pikir ya cuy, namun ya itu kembali lagi ke kalian sendiri. Nah, dan di aplikasi ini gue udah di ACC, tapi untuk pencairannya gue belum tahu apakah bisa langsung cepat atau gimana. Dan buat yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini bisa kalian ketikkan di kolom komentar ya. Dan di sini gue menggunakan data busuk dan pastinya udah pernah galbay beberapa kali di aplikasi pinjol lainnya. Namun bukan di aplikasi pinjol ini ya, melainkan di pinjol-pinjol yang nggak ada sangkut pautnya dengan aplikasi ini ya teman-teman, tetapi masih ilegal juga ya. Oke, untuk lebih lengkapnya simak saja dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini gue telah dicairkan dengan limit peminjaman ini 1 juta rupiah. Namun yang di sini katanya akan masuk itu 860.000 ya. Nah, ini ada pemotongan yang gede ya cuy. Ini 860.000 jadi sekitaran 240 ribuan. Apalagi tenornya hanya 7 harian doang ya cuy. Nah, di sini pengajuan itu gua berhasil mengajukan setelah sekitaran 5 detik atau 3 detik ya gua ngajukan dan langsung ada notifikasi. Namun untuk pencairannya gue belum tahu nih ya cuy, apakah bisa langsung secepatnya atau enggak, atau mungkin malah digantung atau gimana. Nah, di sini pengajuannya berhasil itu padahal gue ngajunya siang hari ya cuy. Ya iseng-iseng doang sih, pada jam 12 lewat 32 dan pada tanggal 20 bulan 11 2021 ya. Semoga saja sih bisa langsung masuk ya teman-teman. Namun rata-rata orang yang ngajukan di aplikasi ini di grup-grup pinjol itu pada dicairkan, tetapi pencairannya malah lebih kecil daripada limit yang dikatakan di detail aplikasi ini ya. Ya wajar sih ya teman-teman, namanya juga aplikasi pinjol ilegal ya. Seperti itu ya cuy, walaupun dia katakan kita dicairkan dengan 1 juta rupiah, jangan berpatokan di detailnya. Soalnya
kita patokannya itu ketika cair ya cuy. Dan untuk di aplikasi ini sih walaupun limitnya yang dicairkan kecil nggak masalah, yang penting udah bisa cair dulu. Entah itu kalian mau galbay mau rawat itu belakangan aja ya cuy. Dan juga buat yang bertanya, bang kok tenornya 7 hari doang bang gua udah di ACC tapi hanya dapat 3 hari doang bang untuk tenornya. Ya memang seperti itu cuy, pinjol ilegal. Kalau memang kalian nggak mau dapat tenor yang rendah, nggak mau dapat pembayaran yang nggak ngotak ataupun nggak mau dapat pemotongan yang gede, mending ke pinjol legal OJK saja cuy, karena di situ udah aman banget. Dan gua sih lebih saranin kalau pinjol di pinjol legal aja ya cuy, apalagi kalau di aplikasi ini sebar data. Kadang orang nggak kuat mental ya cuy kalau meminjam di pinjol ilegal, apalagi sampai sebar data ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu Tarik Dana. Dan untuk aplikasi Tarik Dana ini adalah aplikasi yang udah lama, namun dia ini dulunya aplikasi ini adalah aplikasi Saya Modalin ya teman-teman. Nah, kalau nggak salah dulu aplikasi Saya Modalin itu masuk di aplikasi yang terdaftar di OJK. Kalau gua nggak salah ya teman-teman, dulu ya, udah lama banget kok. Dan setelah itu namanya jadi Tarik Dana, mungkin izinnya dicabut atau gimana, dan sampai sekarang dia menjadi aplikasi pinjol yang ilegal ya teman-teman. Dan buat kalian yang sudah sering mengajukan di aplikasi ini, bisa kalian ketikkan di kolom komentar biar kita bisa sharing, ataupun mungkin kalian tahu saudaranya ya. Nah, soalnya udah lama juga gua nggak ngajuin di aplikasi ini ya. Nah, oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung masuk dulu ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya itu Tarik Dana, pinjaman uang tunai dana cepat rupiah, Tarik Dana. Dan untuk aplikasi ini kalian bisa lihat di sini memang masih ilegal ya dan belum terdaftar di OJK. Namun kalau kalian mau cek bisa cek di website dari OJK saja. Dan gua habis cek juga kontak customer service dari OJK melalui WhatsApp, itu memang nggak ada ya dan dia masih ilegal. Nah, makanya kalau kalian pengen ngajuin ya pikir-pikir terlebih dahulu sebelum mengajukan, jangan asal langsung mengajukan ya, karena memang di aplikasi ini mempunyai resiko meminjam di pinjol ilegal ya. Dan kalau kalian pengen download langsung saja ke Play Store ya, itu masih ada kok ya aplikasinya ya. Nah, untuk di aplikasi ini jumlah downloadnya memang lumayan tinggi, 1 juta download. Dan ya karena mungkin juga udah lama sih aplikasi ini. Dan untuk aplikasinya ratingnya 4,1, lumayan tinggi dengan ulasan 60.000 ulasan. Dan kalau kita lihat dari detail aplikasinya, sorry maksud gua untuk brosur aplikasinya ya, ini hanya gini-gini doang ya cuy. Jadi nggak ada menjelaskan secara detail terkait aplikasinya ya, hanya gini-gini saja ya cuy. Nah, ini dia katakan sertifikasi Biro Keuangan OJK, namun ini ya hanya pancingan doang, jangan terpancing dengan seperti ini ya cuy. Hanya logo OJK itu nggak menjadi jaminan aplikasinya terdaftar di OJK. Selanjutnya di sini proses verifikasinya dan pencairan cepat, namun ya untuk pencairannya sampai saat ini belum masuk ya. Selanjutnya di sini untuk limitnya katanya 500.000 dengan hingga 5.500.000, tetapi ya biasanya pancingan doang juga. Kemudian apalagi nih cuy. Nah, buat kalian yang sudah pernah meminjam ataupun baru ingin meminjam, baru pertama kali ingin tahu aplikasi ini, ada baiknya saran gua sih kalian lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang yang sudah pernah minjam di aplikasi ini ya teman-teman, agar bisa kalian paham dan juga bisa menjadikan bahan acuan kalian serta bahan pembanding dengan pinjol-pinjol lainnya ya. Soalnya aplikasi ini pinjol ilegal ya cuy, jadi ya mempunyai resiko sih kalau mau minjam di aplikasi ini. Kemudian untuk tentang aplikasinya nggak ada ya. Nah, di sini kalian bisa lihat untuk aplikasinya memang udah lama, dia dirilis sejak 7 November 2019. Kemudian untuk izin aplikasinya pastinya ada kamera, lokasi, mikrofon, dan juga ponsel. Nah, ini dia bisa membaca identitas dan status ponsel kita, baik itu email, kemudian kontak panggilan, log panggilan, dan lain-lain ya. Nah, makanya sebelum kalian mengajukan di aplikasi ini, pahami dulu aplikasinya, karena ketika kalian izinkan itu data-data kalian langsung akan berpindah ke sistem mereka ya. Jadi nanti kalau kalian nggak izinkan ya nggak bakalan masuk juga ya cuy, walaupun aplikasinya udah keinstall di handphone kalian, karena yang mengizinkan itu adalah kalian sendiri nantinya ya. Ketika kalian masuk di aplikasinya itu akan dimintai untuk pengizinan ya. Kalau kalian nggak izinkan ya nggak bakalan diakses ya cuy. Nah, makanya saran gua sih kalau kalian pengen ngajuin di aplikasi ini, amankan terlebih dahulu data-data kalian ya, minimal kontak-kontak real kalian itu kalian pindahkan, ganti dengan kontak-kontak yang fake ataupun kontak-kontak kalian sendiri. Namun pastinya jangan juga sampai kosong ya.
ada baiknya sih kalau kalian mempunyai handphone dua ataupun handphone ketiga ya gunain itu saja cuy, daripada kalian repot menggunakan handphone pribadi harus gonta-ganti lagi dan juga harus amanin pindahin data kalian ya. Nah oke, untuk lebih lengkapnya kita langsung saja dulu ya masuk ke dalam aplikasi masuk ke dalam aplikasinya. Ini dia teman-teman tampilan awal dari aplikasi Tarik Dana ya. Nah untuk aplikasi Tarik Dana ini ya seperti ini doang sih ya cuy, memang masih burik banget aplikasinya. Nah ini dia, kalian bisa tekan saja batal dan di sini nominal peminjamannya itu awal 1.500.000 ya, tetapi kalian bisa lihat yang gua terima itu paling hanya sekitar 500 ribuan ya cuy dari peminjaman 1 juta, dan gak heran juga sih, namanya juga pinjol ilegal ya. Jangan terpancing dengan limit yang gede yang dia tawarin ya teman-teman. Kadang juga memang kita dapat limit gede tapi bunganya nggak ngotak ya cuy, apalagi tenornya ya nggak bisa dipungkiri sih, tenornya paling lama kalau di pinjol ilegal itu biasanya 14 hari doang ya. Nah selanjutnya di sini kita tekan pinjam sekarang, dan di sini gua akan coba bahas untuk pengisiannya ya dari aplikasi pinjol ilegal ini. Tetapi kalau memang kalian mau ngajukan, pastinya jangan menggunakan data pribadi kalian sendiri ya, bisa menggunakan data fake saja yang mungkin bisa kalian dapetin di jasa pembuatan amunisi pinjol ya. Namun kok di sini masih agak lalot ya. Nah ini kalian bisa lihat ini harus mencapai 100%. Dia juga memakai skor kredit ya, sama halnya dengan pinjol legal OJK. Nah, di sini ada informasi pribadi, informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi kartu bank, dan juga verifikasi resmi. Nah, untuk di aplikasi ini informasi pribadinya seperti ini. Kita lihat dulu apakah bisa ya, karena memang aplikasi ini agak lalot juga sih. Nah, ini foto KTP-nya kalian lihat seperti ini, isikan saja. Namun kalau kalian sering gagal dalam verifikasi data KTP, itu bisa lihat di video sebelumnya yang gua udah pernah bahas terkait tips dan trik agar lolos verifikasi data KTP. Namun untuk di aplikasi ini memang masih rada error ya. Jadi kalau hasilnya burik juga tetap bisa lolos ya teman-teman. Nggak harus bagus ya. Selanjutnya di sini nomor KTP-nya. Nah, untuk proses goniknya di aplikasi ini bisa digonik ya. Misalkan nomor KTP kalian 0724, kemudian 01, kemudian tanggal lahir kalian, kemudian apalagi ya cuy, nomor terakhir yang di KTP ya. Nah, ini kalian ganti saja di bagian belakang angka terakhir KTP ya, misalkan angka 2 ataupun angka 3, namun jangan terlalu jauh juga. Kalaupun di angka 2 misalkan, itu kalian ganti bisa di angka 1 ataupun angka 3 ya. Nah selanjutnya di sini kalian ganti lagi di nomor ataupun tanggal lahir kalian. Nah ini tanggal tahunnya 90, bisa kalian ganti ke 89 ataupun ke 91 ya. Namun di sini yang sulitnya kita harus goniknya manual ya cuy. Jadi ya pintar-pintar kalian aja cari pantulan cahaya matahari agar gimana caranya angka yang kalian ganti ini pada foto KTP-nya itu tertutup ya cuy, ataupun minimal nggak jelas gitu ya. Sebenarnya ada lagi sih cara yang biasanya dilakukan oleh para joki dan juga para gal buyers, itu dengan mengganti angka kode lokasi wilayah. Nah ini kode lokasi wilayah misalkan 02 ataupun 03. Tetapi kalian harus lihat juga cuy, apakah kode wilayahnya itu ada di daerah kalian juga. Kalau nggak ada ya nggak bakalan bisa juga masuk ya cuy. Nah selanjutnya itu saja sih ya cuy untuk goniknya, dan pastinya untuk nomor ponselnya ini adalah nomor ponsel kalian sendiri ya yang untuk pengajuan ya cuy. Dan pastinya sebelum kalian mengajukan dengan ponsel tersebut, amankan terlebih dahulu, tetapi jangan menggunakan akun cloningan ya. Nah kadang tuh ada yang menggunakan akun cloningan untuk mengamankan data-data mereka, namun itu nggak bakalan bisa cuy, tetap bisa kesebar. Karena kenapa? Itu masih dalam satu device ya. Kalau masih dalam satu device tetap masih mereka bisa akses ya. Makanya minimal itu kalian mempunyai handphone satunya, ataupun kalian kalau memang mau ribet ya dipindahkan dulu satu persatu. Tetapi jangan sampai kosong juga ya cuy. Misalkan nih gambar medianya itu kalian pindahkan semua, yang kan nggak ada media, kosong ya.
isikan aja foto-foto apa gitu, foto kalian sendiri ataupun gambar-gambar, dan juga kontaknya seperti itu ya cuy. Kontaknya ini nggak perlu aktif untuk kondarnya ya cuy, karena dia juga hanya memiss call di Nopeng. Jadi kondarnya mau kondar kalian ataupun kondar fake ataupun kontak-kontak fake, log panggilan fake, itu nggak masalah ya cuy, karena di sini hanya miss call doang ya, dan kadang sih nggak di miss call ya. Nah, selanjutnya di sini tanggal lahirnya, alamat rumah ya, untuk email. Nah, email ini jangan sekali-kali kalian masukkan email pribadi kalian. Soalnya ada beberapa orang juga yang udah amanin datanya, terus dia masukkan email pribadi namun tertaut dengan data-data dia ya. Makanya itu masih tetap kesebar ya cuy, walaupun udah diamanin datanya. Nah, makanya kalian masukin email ya, email buatin ya, email kedua kalian ataupun ketiga dan lain-lain. Selanjutnya di sini ada informasi pekerjaan. Namun ini kita nggak bisa masuk untuk verifikasinya untuk informasi pekerjaannya. Selanjutnya ada informasi kontak, informasi akun bank. Nah, untuk akun banknya ini bebas kalian mau mengajukan dengan bank apapun, dan juga di sini bisa menggunakan rekening bank orang lain ya. Walaupun KTP-nya itu berbeda ya cuy, karena memang di aplikasi ini ya nggak ketat ya. Berbeda halnya dengan di pinjol legal. Kalau pinjol legal, kalau nama kalian di KTP berbeda dengan di pemegang rekening, itu bakalan langsung di auto ya cuy, dan nggak menunggu lama ya. Nah, selanjutnya di sini ada verifikasi resmi. Untuk verifikasi resmi ini mencakup data dokumen kalian sih ya teman-teman. Namun di sini juga dia menghubungkan untuk NPWP, BPJS, kemudian Facebook, Instagram, dan juga Telkomsel. Nah, saran gua kalau kalian mau menghubungkan, jangan hubungkan dengan akun sosial media utama kalian. Ya, mungkin kalian mempunyai akun sosial media kedua, ketiga yang memang nggak dipakai ya. Ya, hubungin aja kalau kalian mau. Kalau nggak juga nggak masalah sih ya cuy. Dan di sini NPWP ya. Nah, di sini minimal satu aja ya cuy. Tetapi kalau lebih dari 3 katanya bisa menambah skor kredit kalian. Namun saran gua sih jangan ya, walaupun memang kalian mempunyai semuanya ini, tetapi jangan. Namun kalau kalian mempunyai amunisi fake untuk NPWP, BPJS ya bisa masukkan saja. Tetapi kalau untuk sosial media, operator ponsel ini sebaiknya sih jangan ya cuy, kecuali kalian udah kuat mental ya. Soalnya nanti kalau kalian galbay ataupun kalian japo, itu bakalan disebar data kalian ya. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu ya video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online tarik dana. Dan buat kalian yang mungkin sudah pernah cair, bisa kalian ketikkan di kolom komentar apakah udah pada galbay, apakah pencairannya cepat atau gimana. Soalnya nih gue lagi menunggu apakah bisa dicairkan atau enggak. Ya semoga saja sih enggak digantung ya teman-teman. Nah, dan buat kalian yang masih bingung, bisa kalian ketikkan di kolom komentar. Insya Allah kalau ada waktu gue akan balas dan juga support kalian satu persatu. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang!